wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil. Yang saya hormati Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Muslim MCMA selaku guru kita semua, yang saya hormati para pengurus takmir masjid, ibu-ibu, para jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar kita kasih dapat mengikuti pengajian kita, dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, masih dalam suasana bulan Syawal. Ini hari ini kalau tidak salah ini masa awal ya. Dan kami mohon maaf lahir dan batin menyanyi mohon izin. Selanjutnya pada hari ini, pagi ini kita bagaimana biasanya sudah jadwal bahwa pagi hari ini kita akan mengikuti pengajian rutin kita yaitu dengan materi tauhid. Mudah-mudahan dengan sampaikannya materi nanti tentunya akan menambah pengetahuan kita dalam hal kita untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Oleh itu, mari kita dengarkan bersimak pengajian ini. Ini Pak Ustaz mungkin karena masih suasana lebaran ini sering mudik kayaknya. Saya agak penuh ini. Jadi mohon ini, terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man wala la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita bisa bertemu setelah kita bersama-sama mengikuti pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Tentunya yang kita harap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Artinya taqabbalallah, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang wajib maupun yang sunnah. Itulah harapan kita. Dan juga kita saling mendoakan minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah al-aidin yang kembali kemana? Idul Fitr, kembali kepada fitrah. Wal faizin, semoga kita juga termasuk hamba-hamba Allah al-faizin. Al-faizin yaitu yang menang
dalam mengendalikan syahwat hawa nafsu, menang dalam melawan godaan syaitan, serta menang dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Makanya pada bulan Ramadan yang lalu sering kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau. Apa yang kita mohon? Ridhoka, ridhonya, wal jannah, dan surga, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Min sakhatika, dari murka, wan nar, dan dari neraka. Nah itu kita juga memohon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi maaf, karim, lagi maha pemurah. Fa'fu anni, maka maafkanlah kami. Jadi doa-doa kita itulah yang selalu kita baca, terutama sekali kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, begitu pula kita tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara betul-betul kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, artinya bebas dari salah dan dosa, kalau seandainya masih ada dosa-dosa di antara kita. Itulah sebabnya Rasulullah meminta kepada kita, maka indahu madlamatun li akhihi, barang siapa pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu, maka mintalah halal dari dia, mintalah maaf dari dia. Qabla ayyatiya lahu yawmun, sebelum datang suatu hari, la dirham lahu wala mata, dia sudah tidak punya lagi uang recehan dan sudah tidak punya lagi harta benda. Maksudnya apa? Kalau kesempatan, kalau ajal sudah tiba, maka kesempatan untuk mengembalikan hak orang lain yang kita ambil atau untuk kita meminta maaf sudah selesai. Maka kita membawa dosa itu sampai ke alam akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya Rasulullah meminta agar kita meminta maaf, dan tentunya juga kita juga harus siap untuk memberikan maaf. Nah, kalau seandainya dosa kepada Allah diampuni, dosa terhadap sesama juga telah termaafkan, baru kita disebut minal aidin wal faizin. Itu sebetulnya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masuk kepada materi pokok, yaitu tentang akidah tauhid. Seperti yang kita ketahui, tauhid itu artinya mengesahkan Allah, baik berkaitan dengan uluhiyah maupun dari segi rububiyah maupun dari segi nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita itu mengesahkan Allah. Pertama, uluhiyah. Apa maksudnya uluhiyah? Pada saat kita itu bertuhan, kita hanya bertuhan la ilaha illallah. Itu namanya uluhiyah. Pada saat kita meminta, pada saat kita menyembah, maka kita hanya meminta kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhid rububiyah, Rabb. Artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah lah segala-galanya. Allah
yang menciptakan segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, dan Allah pula lah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki segala-galanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid nama dan sifat. Apa maksudnya? Bahwa Allah punya nama, bahwa Allah punya sifat. Nama-nama Allah semuanya baik, sifat-sifat Allah semuanya juga baik. Tidak ada nama Allah atau sifat Allah yang kurang atau cacat. Jadi nama dan sifat Allah adalah nama yang maha sempurna, nama dan sifat yang maha agung. Itulah ya Allah. Dan lebih dari itu, laisa kamitslihi syai'un, bahwa nama dan sifat Allah tidak ada apapun siapapun yang menyerupainya. Nah ini garis bawah. Jadi tidak ada yang menyerupainya. Karena Allah tidak ada yang menyerupainya, maka jangan ada di antara kita coba-coba untuk membayang-bayangkan atau menghayal-hayalkan Allah. Ini kata kunci. Jadi kalau kita ingin mempertanyakan bagaimana, langsung kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab kalau kita sudah membayang-bayangkan, pasti di situ kita akan terjebak, akan menyamakan Allah dengan sesuatu. Nah, jadi bagaimana? Ya udah, kita terima apa adanya, nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu, lalu kita pahami, kita mengerti, lalu kita imani. Titik. Jangan lebih dari itu untuk menghayal-hayalkannya, untuk membayang-bayangkannya. Nah, akidah yang paling utama itulah tauhid ini, mengesahkan Allah. Ya, jadi at-tauhid huwa ifradul khaliq bi asma'ihi wa sifatihi. Tauhid adalah mengesahkan Allah yang berkaitan dengan namanya, sifatnya, juga berkaitan dengan beribadah. Juga tauhid itu berdasarkan ma'rifat Allah. Maksudnya apa? Tidak mungkin seseorang itu akan memiliki tauhid, akidah tauhid yang benar, yang tepat, kalau dia belum mengenal Allah. Jadi bagaimana cara kita itu supaya akidahnya benar? Kenal dulu Allah. Baik berkaitan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kalau kita sudah mengenal Allah itu, di situ kita akan mengagungkan Allah, di situ kita akan ingat selalu kepada Allah, di situ juga kita akan mensyukuri Allah Ta'ala. Ini sudah terjawab. Kenapa ada orang punya akidah tauhidnya tidak benar? Jawabannya karena dia tidak mengenal Allah. Akhirnya arah-arah. Dia bikin-bikin. Itulah dia. Muncul kadang-kadang ada ritual-ritual yang ternyata ritual tata cara ibadahnya itu tidak benar dan bertentangan dengan ajaran agama Islam kita. Bersemedi, mencuri mata, membayang-bayangi. Kenapa bisa terjebak seperti itu? Jawabannya karena dia tidak mengenal Allah, baik berkaitan dengan zatnya, berkaitan dengan sifatnya, namanya, perbuatan-perbuatannya. Itu dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan saat ini adalah wajib hukum. Kenapa? Karena kita ingin mengenal Allah. Dengan pengenalan yang benar, maka kita akan memiliki akidah tauhid yang benar. Nah, orang yang mengenal dengan benar siapa itu Allah, maka kita akan mengetahui bahwa dia Allah Al-Qadir. Ternyata Allah itu
itu Al-Qadir, yang maha mampu. Nah kalau kita sudah tahu Allah maha mampu, maka pasti kita akan berpasrah diri hanya kepada Allah. Kita tidak akan menggantungkan diri kita kepada benda-benda, kepada manusia, kepada jimat-jimat. Nah itu wa na'rif al-ghani. Begitu kita mempelajari Allah, ternyata Allah itu al-ghani, yang maha kaya. Kalau sudah kita tahu Allah maha kaya, ya maka kalau kita mau minta, maka mintanya hanya kepada Allah. Allah juga Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jadi pada saat kita itu mencari rezeki, maka kita berusaha bakti tulang dan kita pun meminta rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu artinya tempat yang dituju. Nah, jadi kalau kita misalnya punya hajat, punya permasalahan, kita tidak berpikir macam-macam. Kalau kita mau hajatan, ya akan berpikir itu. Walaupun ada orang udah pasang bawang, pasang cabai, no. Nah, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Kalau kita punya permasalahan, kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholat hajat 2 rakaat, minta sama Allah. Nah, itu tadi. Nah, ya. Kemudian apa? Wa na'rif al-'afu. Allah juga zat yang maha pemberi maaf. Maka di situ kita jangan bosan-bosan dan jangan ada yang sampai putus asa, apalagi sampai stres. Ya. Karena Allah maha pemaaf. Ya. Ada orang dulu masa lalunya lalai sholat 5 waktu, ya udah minta ampun sama Allah, jangan ulangi kembali, yakin pasti Allah akan memberikan maaf, Allah akan memberikan ampunan. Allah juga Ar-Rahim, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ya, maka kita minta rahmat Allah, kita mohon itu rahmat Allah. Kita juga mengenal bahwa Allah As-Sami', maha mendengar. Maka kalau orang itu meyakini Allah maha mendengar, pasti dia tidak akan berkata hoax, pasti dia tidak akan berbohong, pasti dia tidak akan memutarbalikkan fakta. Itu jawabannya. Sekarang sudah terjawab. Kenapa ada orang yang keluar dari mulutnya dusta, yang keluar dari mulutnya fitnah, yang keluar dari mulutnya memprovokasi? Jawabannya, dia belum memahami hakikat Allah itu As-Sami', Allah itu maha mendengar. Begitu pula kita tahu bahwa Allah Al-Basir, maha melihat. Maka orang yang sudah memahami Allah itu maha melihat, pasti dia tidak akan berbuat dosa. Dia akan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang tidak tahu, bahkan siapapun tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Allah maha tahu, maha melihat. Mundur dia, gak jadi. Nah itu, jadi kenapa sih ada orang yang bilang uang, kotak amal masjid diambil? Kan kenapa? Ya itu jawabannya. Dia nggak yakin kalau Allah itu maha melihat. Dia merasa bahwa dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Nah itu. Dan begitulah seterusnya. Maka begitu luar biasa kalau seandainya seseorang telah mengenal Allah, mengenal zat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dengan pemahaman yang benar, lalu menjadi akidah keyakinan dia, pasti dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah,
Di sisi lain, kita juga mengenal wa'dallah, bahwa Allah itu punya janji. Orang yang taat, orang yang betul-betul beriman dan berbuat amal soleh, surga menanti dia, kenikmatan abadi yang menanti dia. Nah, kalau Allah sudah memberikan janji-janji baik, bagaimana? Ya udah kita minta. Ya Allah, berikanlah kami surga, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada kami, ya Allah. Artinya dalam keadaan sekarang begitu sulitnya, banyak kadang-kadang ya Bapak Ibu keamanan, kita keluar kadang-kadang wallahu a'lam, kita nggak tahu yang terjadi dengan diri kita, keluarga kita, yang namanya membegal, yang namanya tawuran, macam-macam. Nah itu. Tapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya yang taat kepada Dia. Lihat itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat perang Badar diserang sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tahu tidak mungkin Allah yang mengutus beliau, Allah yang mengangkat beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul akan membiarkan. Maka Nabi pun meminta perlindungan kepada Allah SWT, dan Allah lindungi beliau. Pada saat beliau hijrah, itu diperintahkan sama Allah. Itu udah malam itu, kalau tidak ada perlindungan Allah, habislah Nabi kita. Dikepung rumahnya. Setiap kabilah mengutus satu pemuda yang gagah, yang kuat dengan 9 pedang. Habis. Jadi mau dihabisi malam itu. Tapi itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu Saudara, jadilah kita hamba Allah yang soleh dan solehah, berupaya mengikuti aturan Allah. Nanti Allah yang kasih itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Begitupun di sisi lain Allah juga punya ancaman. Awas, orang yang lalai, orang yang tidak peduli dengan Allah, maka dia akan hidupnya menjadi kehidupan yang suntuk, yang bete. Kalau dia berpenghasilan dari yang haram, tidak ada berkahnya, maka dia akan hancur. Nah, kalau kita sudah tahu Allah punya janji baik kepada hamba-hambanya yang baik, dan Allah juga punya ancaman kepada hamba-hambanya yang durhaka, maka di situ pasti kita akan waspada. Kita akan menjaga diri supaya kita tidak terjebak melanggar aturan Allah. Di sisi lain, kita juga mengenal ternyata Allah itu banyak sekali kemurahan, ya? Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tak terhingga, dan Allah tidak hitung-hitungan. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah seperti itu, maka mau tidak mau pasti kita akan cinta Allah. Dan mau tidak mau kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah daripada mengeluh kepada. Jadi di sini juga kita sudah tahu jawaban kenapa ada orang ngeluh aja ini, protes saja, suntuk, selalu kurang. Ya udah, tanda bahwa dia tidak mengenal Allah, tanda dia tidak paham siapa itu Allah. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 180, apa kata Allah? Walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan, jangan kalian ikuti
orang-orang yang yulhidun, ateis, yang tak percaya terhadap nama-nama Allah itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka yang ingkar atau memutarbalikkan pengertian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, niscaya mereka akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dalam surat Muhammad ayat 19 kembali lagi Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosamu. Wa lil mu'minin wal mu'minat, juga mohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, pria maupun wanita. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu, wah, yang sampai itu doa anak kepada orang tua, kalau orang lain gak nyampe, bacain surat Muhammad ayat 19, baru dia mengerti bahwa permohonan ampun bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang seiman dan seagama. Nah, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah Maha mengetahui tempat pindah-pindahnya kalian dan tempat menetapnya kalian. Ya. Jadi tadi kita di rumah, sekarang kita berada di masjid, nanti kita di mana? Di mana tempat kita berada, tempat kita pindah-pindah, Allah tahu. Nah, itulah dia pondasinya tauhid. Nah, sekarang kita akan mengenal asli tauhid, akarnya tauhid. Jadi kalau pondasi, nah ini pondasi. Kemudian kan di pondasi itu ada namanya titik-titiknya, titik-titik letak kekuatannya. Ya kita masing-masing ini kan udah ada pondasinya. Tapi pondasinya itu ada beberapa titik yang kita bikin di atasnya tiang-tiang. Nah itu biasanya kadang-kadang kalau untuk dia meningkat pasti dalam bentuk cakar ayam. Iya. Kalau yang lain pondasinya dia tidak, tetapi untuk titik-titik tertentu, untuk yang menopangnya itu dia ada namanya cakar ayamnya. Nah, kalau cakar ayamnya tauhid itu, jadi sumber utamanya, aslinya tauhid itu apa dia? Yaitu tauhid rububiyah. Jadi dari tiga jenis tadi itu ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid nama dan sifat. Dari tiga tauhid ini, yang utamanya mana? Yang utamanya adalah tauhid rububiyah, Rabb. Itu aslinya, itu hidupnya. Kenapa? Idza budda li kulli amrin ayya'rif ma'budahu bi asma'i wa sifati wa af'ali summa yaqul. Kenapa? Karena seorang hamba itu dia akan siap untuk menuhankan Allah kalau memang dia sudah kenal siapa itu Allah. Dia tahu siapa yang menciptakan dia. Dia tahu siapa yang mengatur rezeki dia. Dia tahu siapa yang mengendalikan alam semesta. Dia tahu siapa yang memiliki segala-galanya. Begitu dia sudah mengetahui, itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah, Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi kata-kata Rabb di situ apa? Yaitu yang menciptakan alam semesta, yang mengatur segala alam semesta, dan juga yang memiliki segala alam semesta. Itu pengertian Rabb. Nah,
Kalau kita sudah kenal Allah seperti itu, baru kita pun akan siap untuk menuhankan hanya kepada Allah. Ya. Wala yabla fi tauhid uluhiyah. Maka kalau dia sudah memahami tauhid rububiyah tadi, maka dia tidak akan menuhankan selain Allah. Tidak akan pula syirik terhadap Allah. Ya. Fasabru wa ridha wa taufiq wa taslim wal isti'anah wa tawakkul. Jadi ketika orang itu sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, maka di situ dia akan memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa memang Allah Subhanahu wa taala saat sekarang ini memberikan kehidupan penuh dengan ujian. Udah. Maka ketika Allah berikan ujian, dia akan sabar. Ridho. Kalau bahasa Jawanya ridho. Tafwid, dia akan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Taslim, dia hanya menyembah kepada Allah. Isti'anah, ketika dia mohonnya hanya kepada Allah. Tawakal, ketika dia bertawakal, tawakalnya hanya kepada Allah. Wal inabah, ketika dia akan kembali segala macam urusan berat, maka dia serahkan kepada Allah. Khauf, dia takutnya hanya kepada Allah. Roja, dia berharapnya hanya kepada Allah. Semua ini itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, kalau memang si hamba itu sudah memiliki tauhid rububiyah. Sekarang misalnya Bapak Ibu, ada orang nawarin, Bu, mau nggak Bu supaya suami ibu nggak kalah? Nih bawa jimat ini. Bagi orang yang tidak mengenal Allah tadi, wow, terima kasih. Ntar dulu maharnya nggak mahal, khusus untuk ibu hanya 5 juta. Wow. Kalau orang nggak ngerti siapa itu Allah, lalu diambil, wah happy. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, bahwa yang memberikan cinta, yang merubah hati seseorang, bukan jimat itu. Dari suami yang galak sangar menjadi suami yang peduli, yang santun, yang merubah hatinya siapa? Allah. So, jangankan 5 juta, gratis saja tidak mau. Ini tanda orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak memiliki rububiyah. Banyak contoh lagi. Kalau ada orang dia dagang, kok kelihatannya sepi-sepi terus, datang orang, wah ibu sih, mau nggak Bu? Saya bawa, ikut saya, nanti jadi laris. Dibawalah ke gunung kami, mana gunung kami itu? Nah itu tadi. Jadi artinya apa? Di sini Bapak Ibu Saudara akan terpilah mereka yang memiliki tauhid rububiyah dengan mereka yang tidak memiliki tauhid rububiyah. Semakin kuat tauhid rububiyahnya, semakin bebas si hamba itu dari noda-noda syirik yang merusak akidah dia. Sebaliknya, semakin dangkal akidah tauhid rububiyah dia, maka semakin mudah untuk dia diperdaya dan ditipu, dan juga semakin mudah, na'udzubillah, untuk dia terjebak dalam perbuatan-perbuatan syirik. Nah, karena itu tauhidul ibadah a'zamu wa asyar dari tauhidul rububiyah. Bukti
apakah si hamba itu sudah memiliki tauhid rububiyah? Itu tercermin pada tauhid uluhiyah. Jadi kalau tadi itu rububiyah tadi itu berupa dia meyakini Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah segala-galanya. Nah, apakah dia itu memiliki tauhid rububiyah tadi kuat, benar? Maka akan kelihatan pada tauhid uluhiyah, yaitu cara dia beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta, memohon, berdoa. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari awal materi-materi dakwah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengenalkan siapa itu Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Antara lain coba yang ada dalam surat Al-An'am ayat 102. Apa kata Allah? Dzalikumullahu rabbukum. Itulah dia Allah, rabbukum, rububiyah. Rabb kamu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Dia. Apa bukti bahwa Allah itu Rabb segala-galanya? Khaliqu kulli syai'in. Bahwa Dia Allah lah Khaliq, pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu Allah. Kasus misalnya kayak sekarang yang sedang kita hadapi, masalah virus corona. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang menciptakan virus corona ini siapa? Allah. Maka dia tidak akan termakan oleh hoax. Oh, ini produknya Cina ini beneran. Kan banyak tuh yang digiring-giring hanya sekedar ingin menebar kebencian supaya kita benci berat sama Cina. Itu aja tembakan. Akhirnya direkayasa, dibikin, wah itu ada pabriknya segala macam. Alhamdulillah. Artinya masa iya dunia kita ini dilolong-lolongin sama si Cina. Ini adalah hoax. Itu tadi. Bagi kita Allah yang menciptakan itu. Nah, begitu kita sudah meyakini Allah yang menciptakan, di sisi lain kita juga tahu tidak mungkin Allah itu zalim kepada kita. Tidak mungkin Allah itu jahat kepada kita. Melainkan Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah. Dan sengaja Allah kirim, Allah ciptakan itu virus yang halus, yang kecil. Artinya apa? Ada hikmah di balik itu untuk menyadarkan kita. Maksudnya apa? Jangan kita takut berlebihan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Ya kalau kita lihat misalnya kayak negara-negara adikuasa, mereka bisa memproduksi senjata macam-macam. Mereka mampu menguasai dunia ini. Bagi kita, sehebat-hebatnya mereka, baru dikasih virus corona sama Allah udah keok semua. Membuktikan pelajaran berharga bahwa kalau mereka itu hebat, ada zat yang maha hebat. Kalau mereka itu pintar, ada zat yang maha pintar. Kalau mereka ingin mengatur ini dunia, ada zat yang maha mengatur. Itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita Bapak Ibu, adanya virus corona ini pelajaran berharga. Terima kasih ya Allah. Ternyata apa yang telah dicapai
sampai kemajuan sains teknologi persenjataan yang dibuat oleh manusia ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang kau ciptakan ya Allah. Itu luar biasa. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah minta fa'budu, maka sembahlah hanya kepada Dia Allah, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia Allah atas segala sesuatu tempat Dia kembali. Nah, jadi sekali lagi itulah dia dampak yang luar biasa antara tauhid rububiyah itu akan membuahkan tauhid uluhiyah. Kenali Allah, niscaya kita akan bergantung hanya kepada Allah. Kenali Allah, niscaya kita hanya minta kepada Allah. Kenali Allah, niscaya kita akan beribadah ikhlas hanya untuk Allah. Jadi luar biasanya ikhlas, dia tidak akan terpengaruh. Ada orang ya, dia berbuat baik, dia tidak berharap untuk dibalas baik. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang mengatur. Apalagi dalam menebar rezeki, ada orang yang jahat-jahat itu ternyata cair. Nah, itu. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik, rajin ibadah, berharap supaya Allah cinta dan sayang. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, Allah akan cair hidup kita. Oh, pasti Nabi Muhammad SAW orang yang paling kaya raya. Ternyata terbalik. Justru semakin dekat seorang hamba kepada Allah, maka semakin berat ujiannya. Lihat apa yang kita hadapi Bapak Ibu, gak ada sepertinya dengan apa yang dihadapi oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah yang berkaitan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah pada saat kita beribadah kepadanya. Kita sholat kita lillahi ta'ala. Kemarin kita puasa Ramadan kita lillahi ta'ala. Nah, tahapan dia itu ada mufakat di dalam Al-Quran antara Rabb dengan ilah. Rabb itu uluhiyah, ilah itu uluhiyah. Kadang-kadang Allah sebut kedua-duanya, kadang-kadang Allah sebut hanya satu. Baik, maka kalau Allah sebut kedua-duanya memiliki makna beda. Rabb itu artinya berkaitan dengan zat Allah, sedangkan ilah itu berkaitan dengan hamba Allah, kita. Tapi kalau Allah sebut cuma satu, Rabb atau ilah, itu memiliki kedua makna ada di dalamnya. Itu sama dengan antara iman dan Islam. Kalau dua-duanya disebut iman dan Islam, maka iman berkaitan dengan batin, Islam berkaitan dengan zahir. Tapi kalau hanya disebut satu saja, maka iman atau Islam itu memiliki kedua-duanya. Membuktikan bahwa antara iman dan Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Rabb dengan ilah itu adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita termasuk yang memiliki fondasi tauhid dan juga kita termasuk yang memiliki akar tauhid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita dapat memahaminya. Oleh karena itu, sesi selanjutnya kita tanya jawab
tiga loh. Di sana kiri belum pernah selesai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita meminta doa kepada orang alim, meminta doanya orang alim? Misalkan dalam salah satu contoh ini air putih, Ustaz. Air putih, saya minta doa kepada Ustaz, mohon kiranya doa air putih Ustaz, agar kiranya kehidupan saya, anak saya, barokah, apa jadi cita-cita yang terkabul. Apakah boleh diberikan doa kepada orang tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Artinya apa yang pernah dicontohkan, diajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh. Ya, Nabi memang melakukan hal itu dengan air putih dibacakan antara lain surah Al-Fatihah, itu boleh. Ada juga Nabi juga pernah mengunyah kurma sudah halus, sudah lembut, kemudian dimakan, diberikan kepada cucunya. Itu adalah cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu diperbolehkan. Jadi kalau ada rekomendasi tentang kita, itu adalah cara yang diizinkan, dan itu adalah bentuk-bentuk wasilah. Jadi yang namanya doa itu bisa doa langsung, tapi antara lain Nabi meminta sebelum kita berdoa itu apa? Kita sholat dulu 2 rakaat, itu wasilah. Sebelum kita meminta, kita memuji Allah, alhamdulillah, berselawat dulu kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beristighfar dulu, astagfirullah. Jadi itu cara-cara untuk bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah. Boleh kan? Nah, ya. Barokah di doa Ustaz. Bismillah. Ya, soalnya tidak doa berukun tadi. Yang penting tadi itu yang kita minta ini memang tanda petik adalah hamba Allah yang soleh, yang soleh, itu kata kuncinya. Tapi kalau datang sudah wani piro, Ini soleh belum pernah. itu yang jangan sampai kita terjebak. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan yang lain mungkin. Pak, ini belum. Ibu-ibu. Nah, silakan Bu. Ibu-ibu. Nggak ada. Ya udah. Sebelah kiri nggak ada. Baik, kalau memang nggak ada yang tanya, maka sementara belum dulu. Ya. Maka pengajian kita akhiri dan mohon kepada Ustaz untuk menutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.